sudahlah, sibuklah dengan penilaian Allah. Kalau orang sibuk dengan penilaian orang, pasti yang dibagus-bagusin topeng. Kalau orang sibuk dengan penilaian Allah, pasti yang dibagus-bagusin dua, hati dan amal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan shalihan maqbul. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan siapapun yang hadir Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah, undang ke tanah suci-Mu ya Allah, berikan nikmatnya ibadah, berikan doa yang Engkau ijabah, cukupi dengan rezeki yang halal barakah, karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, catatkan yang hadir ini menjadi hafizah ya istiqamah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini Engkau catatkan menjadi ahlul jannah, ahli surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu oleh-oleh dari tanah suci. Sebelum nanti kita doakan bersama untuk saudara kita di Rohingya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Di masjid ini yang hadir bukan hanya kita, pasti malaikat juga, Raqib, Atid, pencatat hadir. Ada malaikat yang khusus mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu dan memohonkan rahmat Allah, pasti hadir. Tidak ada orang yang sendirian dalam hidup ini. Dan juga pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan majelis ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan. Masya Allah. Beruntunglah bagi yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakinlah yang bisa membuat hidup ini ajeg, mantep. Terima kasih Ustaz Dery. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Maaf, batuk hadirin. Kalau di Mekah sekarang baru sholat Isra, dari Bandung jam 2 subuh, berarti sekitar jam 10 malam kalau di sana, beda 4 jam. Apa sih yang paling penting oleh-oleh dari Mekah? Yang paling penting oleh-oleh dari Mekah adalah nambah yakin kepada Allah. Jutaan orang dengan beragam warna kulit, beragam bahasa, beragam karakter, beragam pemahaman
tentang tata cara ibadah ada di sana. Jadi kalau ke Mekah itu yang paling utama adalah makin banyak melihat ciptaan Allah. Kalau di sini kan rada susah cari yang bule ya, cari yang mancung juga maaf ya, rada susah. Di sana komplit, mau yang warna apa saja ciptaan Allah, aneka ukuran, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang gagah, gemuk, kurus, komplit. Hanya jadi amal kalau mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Kalau tidak jadi zikir bisa jadi dosa. Ini orang tinggi-tinggi amat, ini pet bun, pendek buntet, hitam kok kayak batu, dosa semuanya. Jadi rumus dosa itu kalau tidak sibuk ingat kepada Allah, akan sibuk dengan kesia-siaan dan sibuk dengan dosa. Melihat tubuh orang juga begitu. Kalau tidak hati-hati lihat orang jadi dosa, kecuali tahu ini yang menciptakan Allah. Walaqad khalaqnal insan. Allah menciptakan insan, manusia. Bagusnya jangan jadi sombong, karena Allah yang membuat bagus. Kalau merasa kurang sempurna jangan minder, karena tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek. Ciptaan Allah, hanya Allah mau bikinnya begini. Lihat yang lebih bagus, jangan iri, karena dia juga bukan keinginannya begitu. Lihat yang kita anggap kurang bagus, jangan menghina, karena semuanya juga Allah yang cipta. Dan siap, kalau ini milik Allah, kita harus siap Allah melakukan apa saja, termasuk batuk ini, karena tenggorokan bukan punya saya. Maaf hadirin, jangan mengatakan yang tidak batuk itu unta ya, karena badan ini bukan punya kita. Jadi kalau Allah mau bikin sakit, sakit saja. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, kalau Allah mau bikin mules, mules saja. Ini saya juga belum tahu tubuh ini pulangnya utuh atau tidak, karena ini milik Allah. Nah, itu hikmah pertama kalau pergi ke Mekah, menikmati ciptaan-ciptaan Allah. Bahasa juga ciptaan-ciptaan Allah. Surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Kita simak surat Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Masya Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi tidak bisa merasa paling mulia karena rupa, karena pangkat, jabatan, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ketemu orang jangan kagum dengan topeng dunianya, karena dunia ini sesuka Allah dibagikan. Si fulan bagian jadi menteri. Jadi menteri itu bukan karena pintar, karena hebat, tapi karena Allah mau saja. Si fulan jadi jenderal bukan karena luar biasa, enggak, Allah mau saja. Si fulan jadi dokter, si fulan jadi insinyur, si fulan jadi pedagang. Tidak ada yang jadi kecuali karena Allah yang mau bikin jadi. Jadi kita jangan terkagum-kagum dengan topeng dunia, ya. Termasuk kekayaan, beres, udah beres pembagiannya. Mau kursus setengah mati, kursus wira swadma, mau kursus wira usaha stakar kebek. Dan yang penting mah bukan jadi orang kaya, yang penting jadi orang yang berkah rizkinya. Udah beres nih. Ada yang drum, ember, tangki, gayung, muk, cangkir, seloki, tutup salep, tutup PPO. Udah beres, tenang. Wah, gimana dong kalau saya kebagiannya tutup PPO? Gak apa-apa, yang penting di atasnya ada teko. Ngerti? Kalau rezeki saya cuman segini, nggak apa-apa. Yang penting di atasnya teko, ngucur terus, nggak pernah kurang. Luber, mau ngasih makan santri, mau nyekolahin, mau ngeumrohin, mau ngehajiin, nggak kurang, ngocor terus. Paham? Pengen segede tangki, nggak usah pengen segede tangki. Pertama mah belum tentu saudara tangki. Pengen apa yang sudah ditakarkan Allah tapi barokah. Jelas? Perlukah kita ingin jadi orang kaya? Nah, ragu-ragu gini. Kalau yakin begini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka? Nah, itu yakin. Maukah jadi orang kaya? Kaya apa? Kaya hati, kaya amal, kaya kebaikan. Kalau kaya harta mah nggak usah pengen, nggak penting. Tidak penting jadi orang yang banyak harta. Yang penting cukup. Kalau harta itu buat makan cukup, buat sekolah, buat beli rumah, buat ke Mekah, buat sedekah. Mau ngapain kaya? Ya, masa buat makan kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Nggak kaya lagi, dasar pengen. Tenang hadirin, kekayaan itu sepenuhnya milik Allah, dibagi, ditahan, diambil oleh Allah. Jangan kagum kepada orang kaya, ya. Jangan mau hanya gaul dengan orang-orang kaya. Semuanya titipan Allah. Baik tetap harus kepada pejabat, kepada orang kaya, pengusaha, tapi jangan terkagum-kagum, karena semuanya hanya titipan Allah. Ingat tukang parkir? Ingat nggak? Nah, coba diingat-ingat. Nah, udah. Walaupun banyak mobil, tidak sombong. Walaupun ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis,
tidak sakit hati karena titipan. Relax saja. Jelas nih, ini penting karena salah satu di antara hikmah haji adalah pakai ihram, tidak terjebak oleh topeng. Haji itu pasti berihram, lelaki hanya 2 lembar saja, tidak boleh pakai yang lain-lain, tidak pakai penutup kepala, bahkan sepatu pun tidak ada tumitnya, penutup tumit tidak boleh, karena di sininya jenderal pakai pangkat di ihram, karena di sininya profesor terus pakai toga, atau karena raja pakai mahkota, nggak diterima. Makanya selain kita ingat semua ini ciptaan Allah, kita tidak boleh terpesona kepada topeng, karena yang dimuliakan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ketemu orang soleh, orang yang yakin ke Allah, yang akhlaknya bagus, yang akidahnya benar, itu tuh yang kita sukai, karena mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejujurnya tadi itu Pak Riko jangan suka dilarang memotret, enggak dilarang, enggak boleh ya. Paling juga begini, silakan memotret pada waktu ceramahnya selesai. Kalau diawali dengan dilarang tuh suka kurang nyaman ya. Saya tidak melarang, cuma suka jengkel kalau lagi ceramah sibuk motret, padahal lebih wajib mendengarkan ilmu. Boleh mendokumentasikan, boleh. Atau jengkel juga kalau ada orang yang sibuk aja mau ketemu potret. Mau apa? Orang meminta didoain, minta dinasehatin, baru dipotret ya nggak? Tapi ujung-ujung kau potret apa coba? Mungkin nanti ininya bisa jadi ria potretnya, betul? Seakan-akan kita bangga. Jadi kalau ketemu ulama, ustadz yang memang insya Allah mudah-mudahan terjaga, semoga menginspirasi diri kita ya. Lanjut, bahasa juga macam-macam di sana. Ada yang semua berelek menene beje. Oh, ini daerah Bangladesh. Nah, inteng mereka ngerti nggak ngobrol ini ya? Ternyata ketawa tuh ngerti. Padahal nggak ngerti sama sekali, itu mah grup Banyak mana nggak behe? Ya behe. Jahe. Harus ingat ke Allah yang menciptakan bahasa. Ada lagi yang cangcing cung ya Cina ya, cing cao. Ngerti mereka tuh, saya nggak ngerti. Ada yang Rusia, siapa yang menciptakan bahasa? Jadi kalau kita ngedengar orang ngobrol tuh, Allah yang diingat. Lihat tubuh, Allah yang diingat. Lihat mereka ngobrol, Allah yang diingat. Jadinya zikir aja. Ada yang tinggi sekali badannya, tuh saya juga segininya. Ya Allah, dia teh nggak pesan setinggi ini. Ada yang dari Afrika gagah sekali, hitam sekali. Ya Allah, Engkau yang menciptakan kulit otot. Ada yang nggak punya kaki, jalan tuh sambil merangkak begitu. Ini juga ciptaan Allah. Mungkin ini yang ke surganya duluan, karena ibadah juga wudunya susah, mau ngelamar kerja susah, mau nyari jodoh susah, kemana-mana diremehkan orang karena jalannya jadi seperti binatang. Mungkin ini yang dicintai Allah, dimuliakan Allah, berguguran dosa-dosanya, pahalanya melimpah ruah dibanding kita.
Kalau ingat ke Allah, insya Allah akan jadi kebaikan. Tata cara ibadah juga beda-beda. Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini. Nyimpen tangan, ada yang di sini, perut. Ada yang enggak. Coba gimana? Mau marah sama tangan orang lain? Tidak boleh gitu. Allah, nah gitu. Dia khusyuk ingat ke Allah, kita ingat tangan dia. Mereka datang dari berbagai penjuru dengan ilmu yang beragam yang Allah berikan. Surga itu milik Allah, bukan milik kita. Kita mah berharap dimasukkan ke surga, benar? Jangan sampai menghakimi orang, orang happy narakaan ya. Tahu dari mana? Siapa tahu sholatnya lebih khusyuk. Dari ibadah beragam, jangan sibuk menilai orang ya. Ingat baik-baik, kalau ada perbedaan pendapat, solusinya adalah belajar. Pelajari kenapa ini kunut, kenapa ini enggak. Sesudah belajar, ambil yang paling diyakini, hormati orang yang mengambil pilihan yang lain. Jangan menghakimi, jelas? Karena yang menentukan itu Allah. Banyak perbedaan cabang dalam Islam. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Kita tidak tahu bagaimana kedudukan orang itu di sisi Allah. Juga orang intelektualnya berbeda-beda. Ada yang kelihatan dari desa Turki ada, dari desa Afrika, sederhana sekali. Jangan nganggap remeh. Mereka semua undangan Allah. Siapa tahu di desanya, di balik ilmu agamanya yang terbatas, akhlaknya mungkin nempel ke sini semut dari kebunnya. Ini semut nempel. Pulang ke kebun, takut mau ketemu ibu semut. Simpen. Kita tidak tahu. Mungkin ketika padinya dimakan oleh burung, ya Allah, saya ridho nanam padi dimakan oleh burung, sing kenyang rung. Ayo, ini padinya juga milik Allah. Kita tidak tahu, benar? Mungkin sederhana, ngajinya juga belum hebat, tapi sekali nolong orang, suka sekali memuliakan tetangga. Bagaimana mungkin kita menilai seseorang hanya karena pertemuan beberapa saat? Jelas? Pernah ada seorang ulama dengan anaknya di sebuah masjid itikaf. Ketika bangun tahajud, anak ini berkata, Abah, tuh lihat, orang-orang pada tidur melulu, padahal ini waktunya tahajud. Bagaimana menurut Abah? Menurut Bapak sih lebih bagus orang tidur daripada kamu ngomongin orang gitu. Kamu bangun tapi sibuk menilai orang. Orang tidur boleh jadi karena dia sudah ngurus orang tuanya seharian, atau sudah bekerja lelah, betul? Atau baru selesai piket mungkin di masjid, atau Allah membuat dia nyenyak padahal dia sudah niat untuk tahajud, dapat pahala yang sama. Atau lagi mimpi ketemu dengan Rasul. Kita mah kebanyakan ngomentarin orang. Halo? Udah. Kenapa saudara jadi melotot begini? Segala dipikir, segala dikomentari, padahal nggak tahu apa-apa. Suatu saat Umar bin Khattab bertemu dengan seseorang. Wah, itu orang baik. Lalu Umar bin Khattab berkata, apakah engkau pernah bersamanya? Apakah engkau pernah melakukan safar, perjalanan jauh bersamanya?
Oh belum. Apakah engkau pernah bermuamalah dagang dengannya? Belum. Apakah engkau pernah memberikan amanah kepadanya? Oh belum. Berarti engkau belum tahu siapa dia. Jadi jangan nyebut, oh orang itu baik sekali. Jangan, paling katakan, saya sudah pernah ketemu dengan beliau di masjid 3 kali waktu itu. Saya bertemu beliau waktu itu sedang baca Quran. Jadi menyebut jelek jangan, tapi memuji-muji berlebihan juga tidak boleh, karena kita tidak tahu. Betul? Ini bagi yang mau merekomendasi 3 hal ini nih. 1, apakah pernah bersafar? Safar itu perjalanan jauh. Karena kalau perjalanan jauh itu akhlak seseorang akan keluar. Karena capek, karena lelah. Nah itu respon-respon spontannya akan keluar. Jauh pisan ka Mekah teh. Iya dong, yang deket kan Bekasi. Panas banget ya. Itu karena udah nyobain 46 derajat. Padahal ngomong gitu nggak jadi dingin. Harusnya alhamdulillah ya, 46 derajat tidak 120. Mendidih kita. Nah hadirin, di dalam safar ini akan ketahuan akhlak seseorang. Apakah pernah bermuamalah dengannya? Muamalah itu bisnis. Kalau lagi gini kita nggak tahu banyak, tapi kalau udah bisnis, udah ketahuan itu keserakahannya, liciknya, egoisnya dari bisnis. Ini ada 3 sekawan ngobrol, kita bikin usaha yuk. Saya ada usaha bikin ayam goreng spesial. Wah setuju dong, saya juga mau. Iya sekarang ayam tuh pasti disukai orang. Ayo kita buat organisasinya, bikin perusahaannya. Iya kita bagi saham aja dulu. Saya ya 55%. Oh kenapa? Kan saya ngomong duluan. Nah kalau nggak ada yang dengar kamu gimana ya? Akhirnya ribut, saham ribut, siapa yang mau jadi direktur ribut, ujungnya berantem tuh. Padahal perusahaannya belum jadi. Begitulah bisnis tuh hadirin. Halo, berapa banyak? Jadi kita bakal tahu karakter orang lewat bisnis. Yang ketiga amanah. Kalau diberi amanah, akhlak orang itu akan ketahuan. Dia bisa amanah atau tidak. Suruh nunggu motor, pinjam motor, lihat. Pinjam motor apakah dikembalikan itu jadi bersih? Karena Kang, pinjam motornya. Pas pulang motor dicuci. Itu kan amanah motor. Bensin full tank, oli diganti, mesin tune up. Kira-kira saudara mau ngomong apa? Sing sering pinjam motor tuh kan. Pulang motor, janji duhur, 2 hari baru dipulangin, ban kempes, motor kotor, spion copot, rantai putus, jok nggak ada. Kira-kira saudara bakal percaya ke dia? Kembali ke pembahasan kita. Mata ke makhluk, hati ke Allah. Tawaf itu ini hijab dijaga nih. Ikhwan akhwat dibatasin, sholat dibatasin. Tawaf nggak ada batas. Itu ibadah yang sebetulnya paling riskan, karena laki perempuan bukan muhrim bisa dekat sekali itu, bisa di situ, sini. Aduh, makanya saya kalau tawaf tuh di depan bawa tas, di belakang bawa ransel, pengaman hadir. Tapi tidak ada cerita pelecehan seksual di sana. Tahu kenapa? Karena semuanya sibuk berzikir. Karena sibuk doa, sibuk menyebut nama Allah, sibuk menyebut ayat Allah,
sibuk minta ampunan Allah, jadi syahwat itu ternyata reda. Pasti yang error tuh yang kurang zikir. Syahwat, nafsu, semua ciptaan Allah. Kita kan nggak pesan punya syahwat, ya kan? Kenapa kok lihat lawan jenis jadi kunang-kunang? Tergantung lawan jenisnya apa dulu, ya. Kalau kambing kita biasa aja. Kenapa lihat beton ini kok biasa aja, nggak kecup-kecup gitu? Karena Allah ciptakan begitu syahwatnya. Kalau kita kembalikan ke Allah, maka mudah bagi Allah meredamnya. Jelas? Jadi bagi saudara yang belum menikah, kalau ingin tenang ya banyak zikir. Kalau kurang zikir, error. Kenapa tidak ada perkelahian massal bagi tawaf? Misalkan keinjak sikut, ya enggak? Lalu kata orang, wah itu siapa? Orang Afrika, lawan. Asia berkumpul lawan Afrika, didukung oleh Arab, wah repot. Terjadi perkelahian massal. Lihat di penjara kan katanya perkelahian massal. Nonton sepak bola perkelahian massal. Tawaf enggak tuh. Harusnya kan massal tuh ya. Injek tengkas lagi, banting smackdown. Enggak ada. Tahu kenapa? Karena semuanya sibuk berzikir. Amarah itu ciptaan Allah. Kalau kita sibuk berzikir, mudah diredam oleh Allah amarahnya. Sepakat hadirin? Nah, ingin diundang ke Baitullah, ingin zikir yang banyak dari sekarang. Allah kan tahu siapa yang banyak zikirnya. Ihram, maaf saya hikmahnya saja ya. Ihram itu benar-benar melepas topeng duniawi. Wanita nggak boleh dandan ihram tuh. Nggak ada cerita pakai ihram, pakai bulu mata palsu, pakai lipstik, enggak. Asli aja. Bahkan yang bercadar juga dianjurkan penutupnya diberi jarak, tidak ada sarung tangan. Lelaki hanya 2 helai kain, tidak boleh pakai harum-haruman, tidak boleh mencabut rambut, potong kuku, banyak larangan-larangannya. Apa hikmahnya? Makanya kalau haji itu udahlah, jangan sibuk ngebangun topeng, just the way you are. Kenapa sih gitu responnya? Sekali-kalinya saya bahasa Inggris, biasa hadirin. Apa artinya just the way you are? Dilarang merokok. Kita kan menderita tuh ingin dilihat orang lebih dari kenyataan. Kenapa banyak cicilan? Karena ingin dianggap keren. Padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Kenapa handphone pengen kelihatan bagus, pengen dipuji orang, capek. Yang ingin kelihatan langsing, tahan napas, jadi kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih direndam, yang ingin kelihatan awet muda dijepit pakai jepitan jemuran. Ihram mengajarkan kita udahlah, sibuklah dengan penilaian Allah. Kalau orang sibuk dengan penilaian orang, pasti yang dibagus-bagusin topeng. Kalau orang sibuk dengan penilaian Allah, pasti yang dibagus-bagusin 2, hati dan amal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Bu, ibu, akhwat, pengen tahu kalau sibuk saya berpakaian karena penilaian Allah atau penilaian makhluk? Bisa dilihat dari lamanya bercermin. Kalau yang sibuk dengan penilaian makhluk biasanya bercerminnya lama. Baru berhenti bercermin ya.
Tahu model apa itu? Jilcong namanya. Jilbab pocong. Hati-hati, jangan-jangan istrinya begitu. Istighfar, astagfirullah. Teruskan. Nah, ayo jangan capek dengan penilaian orang. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi orang tidak menghargai, ya nggak apa-apa. Yang penting diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna akhlaknya, tetap aja ada yang menghina, tetap ada yang mencaci, memfitnah, menjelek-jelekan. Itu mah bukan urusan Rasul, urusan dia saja. Ayo, mau diundang haji? Mau tidak? Mulai sekarang belajar berihram. Kalau belum pakaiannya, hatinya lah, ya. Jangan diperbudak oleh penilaian orang. Jangan dipenjara oleh penilaian orang. Jangan diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang ngomong jelek ke kita, terus kita ngomong jelek ke dia, dia melotot, kita melotot, dia menghina, kita menghina, terus mau ngapain? Sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong baik aja. Kan yang kembali ke kita omongan kita, betul? Kalau dia melotot, ya kita mah ketipen normal, ya. Kalau dia ngejelek-jelekin kita, kita ngomong yang baik-baik aja. Karena yang membagikan kemuliaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini hadirin? Nah, makanya kalau mau haji banyak zikir. Kemudian mulai tidak diperbudak duniawi, niatkan ya, semoga Allah nanti mengundang. Kemudian Siti Hajar, Safa Marwah. Kan Hajar, Siti Hajar dengan Ismail ditinggalkan di lembah Bakah itu. Nanya, Ibrahim, engkau mau pergi meninggalkan kami di sini? Tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Engkau mau pergi meninggalkan kami di sini? Baru diganti pertanyaannya, apakah semua ini perintah Allah? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kalau begitu, Allah pasti akan menjaga kami. Kalau perintah Allah pasti baik. Allah pasti bertanggung jawab dengan apa yang dia perintahkan, benar? Siti Hajar yakin, tapi tetap Safa naik turun lari, Marwah, Safa Marwah 7 kali. Artinya apa? Yakin ke Allah, jangan mengurangi kesempurnaan ikhtiar. Sempurnanya ikhtiar jangan sampai dijadikan sandaran, karena yang menentukan itu Allah, bukan ikhtiar kita. Jelas hadirin? Buktinya air Zam-Zam tidak keluar di Safa, tidak keluar di Marwah, tapi keluarnya di bawah kaki Ismail. Ini juga pelajaran. Sudah dengar belum tentang Adi? Ada yang udah dengar cerita tentang Adi? Yang udah dengar ceritakan. Boleh saya ulangi di sini sebuah cerita. Ini tentang yakin. Adi belajar SD. Bapaknya sangat menginginkan anaknya yakin ke Allah. Abah, hari Sabtu ada Dharma Wisata, saya pengen ikut, bah. Harus bayar 27.000. Oh, bagus nak. Kamu minta ke Allah nanti ya. Maghrib kita sholat jamaah. Ada maghrib, ada isya, nanti minta. Pas sholat maghrib, doa nak, kata bapaknya. Kerasin, ya Allah,
saya minta uang, bapak saya pelit, 27.000 aja harus maghrib dulu. Jangan gitu di doanya, langsung, ya Allah minta duitnya aja. Langsung pergi itu bukan masalah duit. Kalau kamu mau pergi Dharma Wisata, minta Dharma Wisata. Ya Allah, saya minta kayak yang bapak saya ngomong barusan. Amin. Isya doa, tahajud doa. Masuklah hari Jumat. Hadis sini berapa bayarnya? 27.000 Pak. Nih, kasih nih. Alhamdulillah Abah, makasih. Ini uang buat bayarin temen kamu yang belum bayar. Loh, saya gimana Bah? Insya Allah kamu Allah yang ngurus. Kok gitu Bah? Udah, pokoknya sedekahkan uang ini ya. Bingung adik. Bu Guru, saya mau bayar. Bener di sini. Tapi ini buat yang belum bayar Bu Guru. Ada nggak yang itu si Fulan belum bayar? Ya buat dia aja. Lah kamu mana di? Itu dia Bu Guru. Saya juga kagak ngerti ini. Kata bapak saya uang ini sedekahin. Lalu Adi mana? Allah yang ngurus. Iya Di, tapi kamu tetap harus bayar. Itu dia Bu Guru. Adi bingung. Di, kalau kamu nggak bayar, kamu tetap nggak bisa ikut. Ya deh Bu, biarinlah. Yang penting Allah yang ngurus. Besoknya hari Sabtu, Adi habis sholat subuh nggak mandi. Adi, kenapa nggak ke sekolah? Kan belum bayar Bah. Pasti nggak bisa ikut. Di, pergi itu bukan masalah bayar tidak bayar, bukan masalah kata guru nggak bisa pergi, kata bapak nggak bisa berangkat. Kamu berangkat ke sana tuh masalah Allah nakdirin atau tidak. Kalau Allah menakdirkan kamu berangkat, kamu bakal berangkat. Ayo sempurnakan ikhtiar. Kamu udah doa, udah sedekah, insya Allah tidak disia-siakan oleh Allah. Dandan, pergi aja. Sambil jalan zikir, kamu sholat dulu. Sholat doa, ya Allah saya udah nyampe di sekolah, bilang gitu. Sudah diamalkan, keluar, ternyata teman-teman pada naik bis. Udah pada di bis, KM-nya turun. Adi, sini. Adi gembira. Kenapa kamu belum naik? Saya emang belum bayar. Oh gitu Di, berarti kamu bagian jaga sekolah ya. Ayo tuh Di, Assalamualaikum. Adi didadahin termasuk sama yang diongkosin oleh dia. Dadah Di. Adi pedih. Ya Allah, ini nasib gini-gini amat. Pergi lagi ke musola. Aduh ya Allah. Beres keluar musola, mau pulang, ada mobil Alphard hitam. Berhenti, keluarlah Ade namanya, temennya. Di, mobil mana bisnya? Udah berangkat. Kamu kok nggak ikut? Saya kan belum bayar. Kamu kenapa Dek? Itu dia, saya telat, macet nih. Oh gitu ya. Masuk Ade, bilang ke ibunya, Bu, bis sudah pergi. Si Adi juga nggak bisa ikut, udah belum bayar. Udah, kita susul bisnya, suruh naik. Adi naik Di, yang benar. Naik, kita susul Di. Naiklah Adi ke Alphard hitam. Pintu ditutup. Duduk yang enak ya nak, kata ibunya Adi. Adi mulai nangis. Ya Allah, benar yang diomongin bapak saya. Allah mah pasti ngebalas, ngeliat. Duh, orang lain naik bis, saya enak naik mobil begini. Nangis tuh. Ade bingung. Adi ngapain nangis kamu? Baru pertama kali ya naik Alphard. Si Ade so tahu bener ya kan? Enggak Ade. Lagi ingat omongan Abah bahwa pergi itu nggak harus kata ini kata itu.
punya uang atau tidak, yang penting Allah yang ngatur. Di tempat rest area berhenti mobil, kata ibunya, tunggu dulu anak-anak mau beli makanan. Turun tuh si ibu beli makanan banyak, masuk, di sarapan dulu nih buat bekal di sana. Dilihat banyak kue, Adi nangis lagi. Ngapain sih Di kamu nangis melulu? Adi ingat 27.000 cuma dapat roti satu, dia kue segitu banyaknya. Ya Allah, nggak ada yang kau sia-siakan. Nangis. Di rumahnya si bapak bilang sama istrinya, "Ma, kalau si Adi jam 9 belum sampai ke rumah berarti dia jadi pergi. Kalaupun dia pulang berarti itu takdir terbaik buat dia. Mudah-mudahan Allah membuka hikmah." Jam 7 malam habis maghrib Adi pulang. "Abah!" sambil lari dipelankan ya. Ada talas, talas, singkong, tahu, sambil meluk. Bener Abah, Allah mah nggak pernah lalai janjinya. Ini Adi yakin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah doa, tidak ada kebaikan yang disia-siakan, tidak ada keyakinan yang diabaikan. Bagus cerita ini. Si bapak hebat memang. Bapak yang benar kayak gitu, ngedidik anaknya lebih kepada orang tuanya, kepada omongan orang. Begitulah hadirin. Makanya bapak ibu kalau mau haji niat dari sekarang. Jangan sampai membatasi niat gara-gara nggak punya uang. Kenapa nggak pergi haji Bu? Boro-boro ke Mekah. Kami mah orang kecil, sepatu juga nomor 35. Karunia Allah mah nggak tergantung jumlah uang yang dimiliki. Niat dari sekarang, sudah belum? Yang belum niat sekarang. Ya Allah, saya berniat untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Kemudian ikhtiar, sempurnakan. Gak kuat bayar 35 juta, punya berapa? 5.000, masukin canceling. Ya Allah, saya niat untuk ongkos haji. Masukin aja, gak usah ragu-ragu. Yang biasa merokok, ya Allah, saya berhenti merokok supaya saya bisa ibadah haji. Masukin, coba. Polisi pernah melakukan ini, haji dengan istrinya Pak. Padahal yang dimasukin cuma 10 ribuan. Tapi niat berhenti merokok dan uangnya pakai untuk ibadah haji. Suami istri ini Pak, kenyataan. Ayo, sempurnakan ya. Ada seorang pembantu rumah tangga pengen haji. Ya Allah, takdirnya saya sekarang jadi pembantu, tapi saya pengen sempurna Islam saya. Undang saya ke tanah suci. Hanya Engkau satu-satunya yang menguasai takdir ya Allah. Tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau tetapkan. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadli. Jika Allah menentukan dan jika Allah memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Apa yang terjadi? Ibu majikan udah daftar ONH Plus tahun 2002 ini ya. Udah daftar ONH Plus, udah sepuh nih pensiunan. Dulu daftar langsung berangkat, belum antri seperti sekarang. Apa yang terjadi? Si ibu terpeleset, keseleo sehingga harus dipapah jalannya. Karena suaminya sudah tua, maka di rumah dipapah terus oleh pembantu ke sana sini. Didaftarkan itu pembantu ONH Plus, berkah keseleo ya. Nggak didoain keseleo ya, tapi jalannya keseleo. Banyak jalan, makanya sing yakin kepada janji dan jaminan Allah ya. Jelas hadirin? Wah, kamu mah nggak akan laku, wajah kamu jelek. Nggak ngepek omongan dia.
Yang bikin wajah siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Jangan putus harapan. So, kamu ngomong apa? Saya tuh ciptaan Allah. Yang ngatur jodoh itu Allah. Kamu mah nggak akan dapat kerjaan. Dia ngomong gitu, yang ngebagikan rezeki siapa? Allah. Jangan sampai putus harapan gara-gara omongan orang, dan jangan bersandar kepada omongan orang, karena yang menentukan segalanya siapa? Pokoknya besok saya mau pisah sama kamu. Nah, misal ada suami yang bicara gitu, saya pokoknya besok kalau kamu enggak ini saya ancam. Sholat ke Allah. Ada seorang suami yang diancam istrinya, pokoknya saya mau pisah sama kamu. Nah, laporin sama siapa? Allah. Besok kan kata dia, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa tuh. Bikin aja nanti malam dia jatuh cinta sama suaminya, nggak jadi Pak, bisa. Yang membulak-balik hati siapa? Nah begitu hadirin, sing yakin kebaikan, nikmat, musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Harus yakin itu. Jangan bersandar kepada omongan orang, baik janji, jaminan maupun ancaman, karena kejadian itu biiznillah. Sepakat? Baca surat Yunus 107 ya, supaya bulat hati kita. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak akan ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah memberikan kepada kita kemudaratan bentuk apapun, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Sakit tidak ada yang nyembuhin selain Allah. Kurang uang tidak ada yang bisa mencukupi selain Allah. Sedih tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan selain Allah. Nggak ada yang bisa menolong kita lepas dari kepahitan selain cuma satu-satunya, Allah. Nanti Allah gerakan siapa yang Allah kehendaki. Seperti di Rohingya ini sedang menderita, tadi dari Odoj nyumbang 100.757.000. Ini Allah ngasih rezeki ke sana lewat Odoj, dari Odoj dititipkan ke DPU, Dompet Peduli Umat, karena kita sudah punya tim juga di sana, tim kemanusiaan yang sudah berada di Rohingya juga. Allah yang menolong mereka, digerakkan orang-orang. Di jalur Gaza kemarin alhamdulillah kita Darul Tauhid menyumbang 87 ekor unta untuk kurban. Banyak ini ya. Itu rezeki mereka dari Allah. Digerakkan para dermawan, para orang-orang yang berkurban disalurkan ke sana. Jelas tidak hadirin maksudnya? Mereka
susah makan daging, Allah cukupi dagingnya, digerakkan. Semuanya Allah yang memberikan. Dan kalau Allah mau memberikan karunia, tidak ada yang bisa nolak. Haji itu jodoh, walaupun tadi amit, cuk. Hati-hati akhwat. Saya pernah tahu tuh ada kejadian kayak gitu. Nikah sama dia, amit, cuk. Sekarang 4 anaknya. Gak ngepek cucuhan kayak gitu. Hati-hati ya. Jangan suka benci berlebihan, siapa tahu jodohnya. Dan jangan sampai cinta berlebihan juga, karena bisa jadi suatu saat ada masalah ya. Nah begitulah hikmah dari haji itu ya. Jadi kalau mau dari sekarang niat, ikhtiar sempurnakan. Caranya mah terserah Allah lah, kita nggak tahu. Yang gajinya sedikit sing semangat. Coba saya nanya dulu, kalau kerja gaji sedikit semangat tidak? Jujur yang jujur. Kalau kerja gajinya kecil semangat tidak? Tidak ya, jawaban saudara. Kalau tidak semangat, kerjanya jadi bagus atau jelek? Kalau kerjanya jelek, kira-kira atasan seneng atau marah? Marah. Kalau dimarah atasan, kira-kira kerjanya jadi semangat atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Salah sih. Dari awal harusnya mah gaji sedikit yang bagus aja. Kalau ini kerjaannya berkah ya halal, yang bagus. Mungkin nanti si bosnya mikir, ini karyawan saya gaji gini, kerjanya bagus, mau dinaikin pangkat susah, sebab pangkat di sini cuma 2, dia karyawan dan saya atasan. Kalau naik jadi dia atasan ya. Udah deh, saya rekomendasiin aja sama temen. Teman, ini saya punya karyawan, orangnya jujur, akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Saya pengen naikin gaji, cuman nggak ada buat naikinnya. Nih kalau mau silahkan kerja di sana, dia potensi. Allah gerakan tuh. Sampai di tempat karyawan yang kerjaan yang baru, kamu ini yang katanya rajin kerja, alhamdulillah. Kebetulan saya lagi perlu manajer di sini. Ngomong-ngomong sudah nikah belum, Dek? Belum, Om. Sama dong sama saya ya. Nah hadirin sekalian, itulah kisah ringan oleh-oleh haji. Sing yakin ke Allah, berbanyak zikir, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa. Kalau ingin ke Baitullah, ya dari sekarang aja ke Baitullah, masjid yang ada. Kalau ingin tawaf, ya dari sekarang lah, selalu berzikir di dalam setiap langkah ya. Kalau ingin bisa ihram, dari sekarang lah mulai tidak silau kepada duniawi ini, mulai tidak capek dengan bungkus, tapi sibuk dengan membangun isi. Toh Allah ngasih bungkus yang bagus, ya terserah Allah, yang penting isinya lebih bagus dari bungkusnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau nanya? Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya siapa mulai. 1, ada lagi perwakilan ibu-ibu. 2, 3. Ya, jangan yang susah-susah ya. Assalamualaikum yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jadi kan tidak semua orang itu berada di dalam lingkungan yang bagus. Iya. Mungkin dari sejak balik dia tidak sholat, tidak mengerjakan sholat sampai ke umur yang sekarang misalnya 20 lebih gitu. Baru dia menyadari apa itu sholat, apa itu kewajibannya. Nah, yang saya tanyakan ke AA ini, bagaimana cara mengganti sholat kita yang sejak akhir balik itu sampai ke
sekarang. Ada yang bilang cukup dengan taubat dan beristighfar, ada juga yang bilang dengan menghitung tahun dari semenjak balik sampai dengan kita sekarang, misalnya 5 tahun. Nah, secara 5 tahun itu kita mengkodoknya, setiap fardu diganti. Jadi mohon jawabannya. Kalau saya tidak ikut yang mengganti itu, ya saya sekarang tobat dan perbaiki sholat yang ada. Alhamdulillah saya dapat takdir sering ke Baitullah. Jadi sekali sholat 100.000 kali sholat gitu. Tapi yang lebih penting dari itu, kita memperbaiki diri dan berbuat banyak kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh maha baik deh. Jadi caranya kalau berbuat baik tuh jangan yang gede-gede semua, dan jangan yang dilihat orang semua, harus punya kebaikan rahasia. Misalkan ya, senang sekali menyembunyikan sedekahnya, sengaja kerja keras sedekah, dan tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah. Kemana-mana bawa nasi, bawa beras misalkan 5 kilo, beli uang, punya uang beli beras, bawa keras, cari ada yang kelihatan nggak punya makanan, kasih ini. Harus banyak amal rahasia. Ada yang sengaja ke tempat tunanetra, terus bacain, bantuin supaya mereka belajar. Ada yang khusus datang ke guru saya tuh, Dek, datang kalau Ramadan tuh cari masjid-masjid yang kotor dan khusus ngegosek. Padahal beliau ulama besar, tidak ada yang tahu beliau ulama besar, hanya minta izin khidmat, gosek WC yang kotor sampai bersih. Suka katanya sambil nangis, ingat ke kotornya diri sendiri. Nggak usah diketahui orang, dan jangan selfie itu, ya. Hadirin, kita harus ikhlas menjalankan semua. Harus ada amal rahasia. Coba gitu deh. Ya, terima kasih. Ada dari mana? Saya dari Subang. Subang mana? Subang itu. Subang kan? Subang dekat Bandung, Terus kesini sengaja? Enggak, main ke Tangerang, lihat ada di Facebooknya di sini. Istiqlal, ya main kesini aja sekalian. Jangan main atau ada iya, yang ngaji. Namanya saya mainan. Silakan. Makasih ya Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau sudah mampu naik haji tapi belum mau berangkat? Kalau meninggal bisa tidak Islam tuh, Majusi atau Nasrani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ini ada yang ringkas. Siapa lagi? Ada yang lebih ringkas? Bapak mau apa dadah terus? Ya. Assalamualaikum, Pak. Ini tanpa izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan gini, kan setiap kali saya ingin berbuat baik, terus melakukan hal-hal yang baik gitu, kepada orang. Terkadang orang tersebut itu sering menanggapinya kurang baik kepada kita gitu. Nah, saya sering tidak semangat untuk melakukan hal baik tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan tersebut? Baik, ada orang berbuat baik karena orang berbuat baik ke kita, itu mah umum. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel, ha? Yang pertama atau yang kedua? Ada orang yang berbuat baik kepada yang berbuat kurang baik ke kita. Mana yang paling tinggi derajatnya? Nah gitu deh. Kalau orang mau kualitas tinggi, ya
Justru kalau ada orang yang merespon kurang baik ke kita, itu ladang kita naikin derajatnya deh. Makanya kalau ada yang nyebelin itu ladang. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik itu mah normal. Kita berbuat baik sama orang yang biasa aja itu lebih bagus. Kita berbuat baik sama yang nyebelin itu top. Nyambungin silaturahim kepada yang memutuskan bagus, memberi kepada yang pelit, memaafkan ketika sanggup membalas kepada orang yang pernah zalim ke kita. Oh, namanya muhsinin. Ayo atuh semangat ya. Oh, ayo kita ke masjid. Lu aja baru ke masjid. Bisa ke neraka. Oh, dosa. Datengin lagi. Seperti yang ngelamar itu, masih ingat? Tok 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 ya, ada apa deh? Pak, saya berniat melamar putri Bapak. Melamar putri saya? Ngaca dong deh. Sudah Pak tadi. Enggak level deh, enggak level. Maaf, sebelum panjang omongan, dengan resmi saya tolak. Tenang aja, jodoh mah Allah yang ngatur. Ya, baik Pak, alhamdulillah. Bulan depan ketok lagi. Siapa ya Dea? Rasanya kita pernah ketemu. Saya Pak yang bulan lalu ngelamar putri Bapak. Oh iya, terus ngapain sekarang? Tetap Pak mau ngelamar. Oh, sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Oh, itu pejuang kemerdekaan. Sekali merdeka tetap merdeka. Baik Pak, terima kasih. Semoga baik-baik aja Bapak. Bulan depan ketok lagi. Dan belum nikah sih itunya juga, ya kan? Ada apa dek? Ya saya datang tetap mau melamar. Bukankah sudah saya tolak? Iya Pak. Baru 2 kali Pak. Siti Hajar 7 kali Sofa Marwah. Saya besar kemungkinan lebih dari itu Pak. Baru aja saya memikirkan calon menantu yang gigih, ulet, pantang menyerah. Sekarang saudara datang. Baiklah, saya akan nikahkan dengan tetangga saya. Hadirin, udahlah, jangan pernah takut. Keputusan itu dalam genggaman Allah, ya. Jangan suka menyerah. Begitu deh. Ya, makasih ya. Apalagi berbuat baik. Bonus, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sabar ya Pak ya. Bapak bagian ngacung, yang lain bagian nanya. Dari tadi loh Pak. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan. Ibu teh siapa, dari Nama mana? saya Nuraini Pak. Gini, saya punya orang tua udah lama meninggal. Dan sebelum meninggal itu dia niat mau ke Mekah. Sampai dia udah ngumpulin baju putih, kerudung putih, ternyata umurnya gak panjang. Andai kata berangkat nanti, apakah saya bisa membadalkannya? Iya, syaratnya ibu harus sudah haji dulu. Gitu ya? Iya, yang paling bagus itu membadalkan tuh oleh anaknya, keluarganya. Yang paling top udah niat, tapi keburu meninggal atau uzur, nah dibadalkan oleh anaknya. Anaknya syaratnya harus sudah haji dulu. Iya, memang rasa ingin itu sangat besar, tapi Iya. belum mencapai untuk ke sana. Enggak apa-apa Bu, terus aja Bu, doa ya. Ini Allah juga lagi mendengarkan. Amin. Satu lagi, begini, saya selalu kehilangan di dalam masjid. Kehilangan apa Bu? Mukena? Karena saya inalillah aja, yang lain juga inalillah. Enggak kehilangan apa Bu? Barang dagangan, bayi itu banyak itu. Saya udah ikhlasin, tapi saya pernah difitnah juga Ustaz. Iya. Terus saya udah ikhlasin, malah saya disindir, diapakan gitu. Kadang saya sedih, gimana nanggapin orang yang selalu berprasangka buruk dengan saya. Kadang Iya. lihat saya baik, selalu buruk sebelah orang. Baik. Kalau gitu, Ibu harus tobat. Selalu saya senang tobat. Oh kalau gitu Ibu udah selesai tuh, nggak usah dijawab Bu. Jadi solusinya apa yang harus? Lah itu yang barusan saya omongin.
tapi ibu udah melakukannya ya. Apa? Katakanlah doa. Bu dengar ya, surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonir. Ma asobaka min hasanatin fa minallah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan apapun yang datang dari Allah, keburukan yang menimpa itu karena dosa kita sendiri. Jadi kalau ada masalah, kalau pedih di sini harus tobat. Salah saya apa? Nah itu salahnya, nggak ngaku. Pasti salah ada. Karena kalau musibah buat ngangkat derajat nggak pakai pedih bu. Kalau pakai pedih itu ada dosa. Saya nggak pernah ngambil uang orang, mungkin tidak pakai ngambil uang orang ya. Tapi zakat mungkin belum dibayar, sedekah sedikit, mungkin kata-kata kita melukai orang tanpa kita sadari. Tapi saya dalam 2 tahun terakhir ini nggak pernah ngomong jelek ke orang. Ayo 2 tahun yang sejujurnya, siapa tahu tebusannya sekarang kita dilukai karena ada dosa yang nggak bisa dihapus kecuali dengan dilukai hati kita. Karena tobat kita kurang bagus, maka didatangkan. Punten ya, dulu guru saya berkata gitu, kenapa saya harus dihina rame-rame? Padahal poligami sah menurut agama, sah menurut negara, dan yang lain juga poligami nggak seramai saya. Tenang hadirin, jangan suka ngungkit-ngungkit ya. Kenapa saya sampai 7 tahun dibully? Kata guru saya tuh, dosa tuh banyak sekali. Nah ini tuh dihina orang tuh bantuan dari Allah untuk ngegugurin dosa. Karena tobatnya kurang ngegerus gitu ya, maka digerusin oleh ibu-ibu itu. Ya. Nah yang ini termasuk jengkel. Gak apa-apa hadirin. Dan gak berkurang karunia Allah dengan dihina. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Duhai Allah yang Maha Pengampun, wahai yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bergelimang dosa, inilah kami ya Allah, hamba-Mu yang berlumur dosa, yang berselimut aib, yang sangat sering melupakan-Mu, yang sering mengkhianati-Mu. Hadir Engkau hadirkan di rumah-Mu ini. Kami mohon wahai Allah yang Maha Agung, ampuni kami. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni ya Allah
semua kezaliman kami kepada ibu, kepada bapak kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni siapapun yang mendekati zina, matanya, hatinya, tubuhnya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau janji akan mengabulkan doa hamba-Mu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing, amin. Minta apa saja yang baik pasti didengar oleh Allah. Yakin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Doakan orang tua, doakan guru-guru kita, juga doakan saudara kita di Myanmar. Ya Allah, lindungi saudara kami yang teraniaya. Jadikan wafatnya jadi syuhada ahli surga. Jadikan penderitaannya jadi jalan kemuliaan ya Allah di sisi-Mu. Lindungi ya Allah, lindungi ya Allah, lindungi ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, sudah masuk duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.